Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Novitasari, Farmasi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal terkait gambaran kadar alkohol darah pada korban meninggal dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah Denpasar, di mana ditulis oleh Nur Gede Serita Giovanni, Kunti Yulianti, Hengki, dan juga Dudut Rustiadi. Jadi, alkohol merupakan salah satu zat yang dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat berkendara. Berdasarkan data oleh Polda Metro Jaya pada 2009 sampai 2010, kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol meningkat sebanyak 790% dan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Laporan terkait kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan konsumsi alkohol di Denpasar, tepatnya di RSUP Sanglah Denpasar, masih terbatas. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian terkait gambaran alkohol darah pada jenazah yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah untuk pemahaman bersama dan atau sebagai penunjang bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa. Di sini, bahan dan metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan metode penentuan sampel adalah konsekutif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai November 2019. Subjek yang terlibat dalam penelitian adalah jenazah kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. Kriteria inklusif penelitian ini adalah jenazah kecelakaan lalu lintas yang merupakan pengendara sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang meninggal di tempat maupun jenazah kecelakaan lalu lintas yang meninggal setelah mendapatkan perawatan medis tidak lebih dari 24 jam. Subjek tidak dapat terlibat dalam penelitian ini apabila waktu kematian tidak diketahui secara pasti. Jenazah merupakan penumpang, pembonceng, atau pejalan kaki. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan pengecekan alkohol darah jenazah oleh peneliti di Laboratorium Forensik Cabang Bali dengan pengawasan oleh staf Laboratorium Forensik. Kemudian, untuk hasil yang didapatkan, jumlah jenazah kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik pada Juli sampai November 2019 dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini tidak banyak, yaitu sebanyak 10 jenazah. Pada tabel 1, gambaran jenazah kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah berdasarkan kelompok usia. Di sini berdasarkan pengelompokan usia, kelompok usia yang memiliki data paling banyak adalah pada kelompok usia 45 sampai 65 tahun, yaitu sebanyak 4 orang atau 40%. Kemudian tabel 2 merupakan gambaran jenazah kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah berdasarkan jenis kelamin. Di sini, sebagian besar jenazah merupakan laki-laki sebanyak 9 orang atau 90% dan terdapat jenazah perempuan sebanyak 1 orang atau 10%. Kemudian untuk yang tabel 3 merupakan gambaran jenazah kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah berdasarkan jenis pengendara, di mana di sini didapatkan data keseluruhan jenazah pada penelitian ini merupakan pengemudi sepeda motor yang mana jumlahnya 100%. Kemudian, untuk yang tabel 4 merupakan gambaran jenazah kecelakaan lalu lintas yang masuk ke instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah berdasarkan kelompok kadar alkohol.
di mana tabel 4 merupakan gambaran hasil pemeriksaan alkohol darah pada jenazah yang terlibat dalam penelitian. Terdapat 5 sampel jenazah yang darahnya tidak terdeteksi kandungan alkohol. Pemeriksaan alkohol darah pada 10 sampel jenazah mendapatkan rata-rata alkohol yaitu sebanyak 45,90 mg/%. Pada darah jenazah yang positif mengandung alkohol menunjukkan kandungan alkohol yang paling rendah adalah 36,02 mg/% dan yang paling tinggi adalah 199,76%. Sehingga berdasarkan pada tabel 4 diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan 50% dari sampel darah tidak terdeteksi alkohol atau etanol, sedangkan 50% sampel lainnya menunjukkan positif mengandung alkohol atau etanol. Adapun hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa kadar alkohol sebagai berikut: 36,02 mg/%, kemudian 37,75 mg/%, 60,78 mg/%, selanjutnya 124,171 mg/%, dan 199,76 mg/%. Pada kadar alkohol etanol sejumlah 36,02 mg/% dan 37,75 mg/% dapat menyebabkan penglihatan saat berkendara terganggu, karena pada kadar alkohol tersebut ketajaman penglihatan menurun dan lampangan pandang menjadi lebih sempit. Padahal saat berkendara dibutuhkan ketajaman penglihatan yang baik untuk fokus dalam melihat objek secara detail. Selain itu, pada kadar alkohol darah atau etanol lebih besar dari 30 mg/% dapat menyebabkan gangguan proses waktu reaksi dan gangguan keterampilan motorik. Proses waktu reaksi yang mengalami perlambatan menyebabkan terjadinya pemanjangan waktu berpikir seseorang dalam menghasilkan sebuah tindakan. Pada kadar alkohol sebanyak 124,71%, terdapat gangguan lainnya pada tubuh seperti gangguan pendengaran, penurunan kemampuan analisa, penurunan konsentrasi, dan kemampuan memusatkan perhatian. Gejala-gejala tersebut akan semakin jelas terlihat pada kadar alkohol darah atau etanol sebanyak 159,76 mg/%. Sedangkan pada penelitian ini tidak ditemukan kadar alkohol darah sejumlah lebih dari 400 mg/%. Hal ini terjadi karena pada kadar alkohol sejumlah lebih dari 40 mg/%, seluruh aktivitas motorik hilang dan seseorang akan mengalami stupor atau koma. Kematian juga dapat terjadi pada kadar alkohol darah atau etanol sejumlah lebih dari 400 mg/% karena terdapat depresi pada sistem pernapasan pusat. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kadar alkohol darah berupa rata-rata alkohol darah, kadar alkohol darah tertinggi, dan kadar alkohol darah terendah pada jenazah kecelakaan lalu lintas di instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah dan Pasar periode Juli sampai September 2019, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal berdasarkan usia paling banyak ada pada kelompok usia 45 sampai 65 tahun, yaitu sebanyak 40%. Berdasarkan jenis kelamin, paling banyak adalah laki-laki yaitu 90%. Berdasarkan jenis pengendara, ditemukan bahwa 100% merupakan pengendara sepeda motor. Rata-rata kadar alkohol darah atau etanol adalah 45,90 mg/%. Kemudian kadar alkohol darah atau etanol tertinggi adalah 199,76%. Dan kadar alkohol darah atau etanol terendah adalah 36,02 mg/%. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.